Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Fitasari dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014 dari kelas praktikum A dan dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi atau penjelasan untuk tugas ketujuh dari praktikum dasar sistem kontrol, yaitu modulasi lebar pulsa dan encoder motor DC dan PWM. Nah, di sini untuk memahami teknik kontrol dan umpan balik pada motor DC. Apa itu PWM? Pulse Width Modulation atau PWM adalah teknik mengontrol daya dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital, frekuensi tetap, tetapi durasi on dan off bervariasi untuk mengatur kecepatan motor atau terang LED. PWM memungkinkan kontrol halus tanpa energi terbuang sia-sia seperti pada resistor pembagi tegangan. Kemudian ada prinsip kerja PWM. Periode tetap, waktu siklus PWM selalu sama, biasanya mikrosecond hingga milisecond. Duty cycle bervariasi. Presentasi waktu sinyal on dalam satu periode mengatur kecepatan atau daya keluaran. Untuk frekuensi tinggi, frekuensi cukup tinggi sehingga motor tidak terasa berhenti atau smooth operation. Kemudian ada rumus dan perhitungan PWM. Tegangan rata-rata yang diterima motor DC dihitung dengan V rata-rata sama dengan V maksimum dikali T on per T periode sama dengan V maksimum dikali duty cycle. Contoh perhitungan, untuk tegangan supply-nya 12 volt, duty cycle-nya 75%, tegangan motor 12 dikali 0,75 sama dengan 9 volt. Untuk aplikasi praktisnya yaitu duty cycle 25% untuk kecepatan rendah, duty cycle 50% untuk kecepatan medium, dan duty cycle 100% untuk kecepatan maksimum. Kemudian ada keuntungan PWM dalam kontrol motor. Efisiensi energi tinggi, tidak ada energi terbuang sebagai panas seperti pada metode analog. Transistor hanya on atau off, bukan beroperasi di linear region. Yang kedua ada kontrol halus dan responsif. Mengubah duty cycle memberikan variasi kecepatan yang sangat halus dan dapat disesuaikan secara real time oleh microcontroller. Yang ketiga ada kompatibel dengan microcontroller. Sinyal PWM digital mudah dihasilkan dari pin GPIO. Sebagian besar board Arduino dan STM32 memiliki pin PWM built-in. Yang keempat, ada hemat komponen. Hanya memerlukan transistor, MOSFET, atau relay untuk switching. Tidak perlu resistor pembagi tegangan kompleks atau rangkaian kontrol linear rumit. Apa itu encoder motor DC? Encoder adalah sensor yang mengukur posisi dan kecepatan putaran motor. Encoder 2 pin, quadrature encoder, memberikan informasi arah dan kecepatan rotasi dengan dua sinyal yang saling beda fase. Encoder sering digunakan dalam robot, drone, dan sistem navigasi untuk mengetahui posisi akurat dan memastikan motor bergerak sesuai perintah. Encoder 2 pin, prinsip quadrature. Encoder quadrature memiliki dua output A dan B yang menghasilkan pulsa dengan perbedaan fase 90 derajat. Yang pertama, ada channel A leading. Ketika A berubah sebelum B, motor berputar searah jarum jam atau CW. Yang kedua ada channel B leading. Ketika B berubah sebelum A, motor berputar berlawanan arah jarum jam atau CCW. Yang ketiga, hitung pulsa. Setiap perubahan pulsa di A atau B menandakan rotasi mikro. Frekuensi pulsa menunjukkan kecepatan putaran. Ada juga cara membaca dan menggunakan encoder. Yang pertama ada hardware setup. Channel A, pin interrupt 0, GPIO. Channel B ke pin input biasa, GPIO, ground ke ground bersama. Gunakan interrupt untuk deteksi cepat perubahan channel A. Kemudian ada software logic. Set ISR atau interrupt service routine di channel A, kemudian baca kondisi channel B saat interrupt. Lalu tentukan arah CW atau CCW. Kemudian hitung total pulsa untuk posisi. Di sini ada aplikasi PWM dan encoder pada robot, yaitu yang pertama kontrol kecepatan. PWM mengatur kecepatan motor DC dengan duty cycle. Yang kedua ada feedback umpan balik.
Encoder memberitahu kecepatan aktual dan posisi. Kemudian yang ketiga ada closed loop. Microcontroller menyesuaikan PWM untuk mencapai target kecepatan. Lalu yang keempat ada presisi navigasi. Roboter bergerak tepat sesuai perencanaan rute. Sistem feedback mencegah robot melenceng dan memastikan gerakan stabil di berbagai kondisi permukaan. Lalu ada ringkasan PWM dan encoder motor DC. PWM yaitu teknik digital mengubah lebar pulsa untuk mengatur tegangan rata-rata dan kecepatan motor secara efisien. Kemudian ada duty cycle presentasi waktu on menentukan tegangan output. Duty cycle 50% sama dengan setengah tegangan maksimal. Encoder 2 pin yaitu sensor kuadratur memberikan informasi arah dan kecepatan rotasi melalui 2 channel berbeda fase. Yang terakhir ada control closed loop. PWM dan encoder bekerja bersama untuk kontrol presisi dan feedback real time pada sistem robotika. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah pemodelan atau model atau rangkaian di MATLAB untuk PWM dan encoder ini. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu buat akun di MATLAB terlebih dahulu, kemudian login MATLAB, lalu drag and drop Arduino dan Arduino IO nya, next, install all sampai install selesai, kemudian setup later, lalu oke, sudah berhasil 2 add-on ya. Sekarang buka Simulink, klik apps, pilih run on hardware, kemudian klik hardware setting dan nanti pilih Arduino Mega 2560. Kemudian pilih solve, edit 3 nilai sesuai ketentuan, next, dan install all sampai install selesai, kemudian setup later, pilih kode generation faster runs, buka library, cari Simulink support package Arduino, common dan PWM, pin PWM 5 dan PWM 6, di save, kasih nama PWM motor DC ataupun bebas untuk save-nya, klik monitor and tune, tunggu compile dan upload, silahkan ganti-ganti nilai konstannya. Nah, untuk lebih jelasnya untuk isi dari bagian-bagian itu nanti saya akan menjelaskannya langsung di video pada saat simulasi. Nah, oke, baik. Karena untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah membuat modelnya terlebih dahulu untuk percobaan 1, 2, 3 dan seterusnya, yaitu ada low pass filter, kecepatan per second, yang dimana nilai output delta encodernya itu tiap sampling time, maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per second. Ada juga PID discrete dan PID block. Nah, di situ diaturnya sama-sama dengan sebelumnya. Ini kan karena melanjutkan dari tugas sebelumnya. Ini tugas ke-8 dan sebelumnya tugas 7, yaitu atur PWM ke min 255 sampai 255 dan ganti arah putaran baca data encoder, jadikan posisi dan kecepatan low pass filter. Ada speed filter rate 1 di min alpha dikali speed filter rate min 1 ditambah alpha dikali delta encoder. Lalu ada PID discrete time, yaitu time domain diganti ke discrete time, sampling time disamakan saturation limit di atas ke min 255 dan 255 integral anti window clamping. Nah, di sini nanti kita bisa mengatur untuk constant value-nya bisa ke kanan, itu nanti putarannya akan menjadi plus, atau putaran ke kanan dan grafiknya itu naik. Jika keadaan 0, maka grafik standar dan motor DC-nya itu di keadaan berhenti. Lalu juga jika ditarik ke kiri, maka akan menjadi minus dan berbalik arah
untuk gerakan motor DC-nya yaitu reverse forward, dan grafik menjadi turun. Lalu di sini ada banyak blok-blok MATLAB-nya, yaitu ada switch, scope, sum, display, Arduino, lalu ada kutu, ada konstan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga nanti menampilkan hasil PID, grafik PID, dan juga lain-lainnya, mengatur constant value dari PID. Nah, ini ada sebuah hasil grafiknya, dan juga ini ada gerakan dari motor DC-nya. Di grafik ini ada yang berwarna merah dan juga berwarna biru. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.